Kalau kamu, jadi dunia ini mempersiapkan yaitu call center untuk mempermudah kita cepat melakukan hubungan untuk mendapatkan pertolongan. Alkitab juga, saudara-saudara, adik-adik dan kakak-kakak di sini, jangan lupa Alkitab juga menyediakan call center. Ya, call centernya di mana? Ingat ini, 333. Jadi kalau tadi polisi 110, darurat 112, Alkitab juga punya call center yaitu 333. Mari kita buka Yeremia 33 ayat 3. Boleh baca. Yang sudah dapat boleh baca Alkitabnya. Yeremia 33 ayat 3. Jadi hafal ini baik-baik ya. Silakan boleh baca. Ya. Jadi kita anak-anak muda, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ada masalah terpikirkan bagaimana masa depan saya dalam keadaan bingung, cepat call center call center Allah. Baca ini Yeremia 33 ayat 3. Apakah kesulitan, masalah yang luar biasa, maka kita akan berseru kepada Tuhan, berdoa, datang dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman ataupun adik-adik orang muda di sini perlu kita ketahui bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita harus belajar untuk menyukai doa. Pendeta mau kasih contoh di Alkitab. Alkitab mencatat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dan cobaan adalah orang-orang yang suka berdoa. Contoh, di dalam Kejadian ada dua tokoh yang berhasil, yang hidupnya selalu suka berdoa. Siapa mereka? Henokh. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 5 bahwa Henokh hidup bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Apa artinya bergaul? Dia melakukan hubungan komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari dia suka berdoa. Kemudian siapa lagi? Yaitu Nuh. Ketika dunia semakin jahat, Tuhan dapati bahwa ada satu keluarga umat Tuhan di tengah-tengah kejahatan dunia, perkembangan di zaman Nuh. Nuh juga hidup di zaman yang perkembangan dan perubahan sejarah yang cepat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh itu adalah suka berdoa. Kejadian lama yaitu siapa? Yusuf. Yusuf dikatakan hidupnya selalu disertai Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Apa artinya disertai Tuhan? Artinya Yusuf dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang suka berdoa. Amin. Kemudian siapa lagi? Daniel. Daniel adalah orang yang suka berdoa. Pada waktu dia diangkat menjadi Perdana Menteri, apakah seorang Perdana Menteri sibuk atau tidak? Sibuk atau tidak? Sangat sibuk. Tapi Daniel paling sedikit menyisihkan waktu 3 kali sehari dia berdoa kepada siapa? Jadi kalau teman-teman dan kita semua yang hidup di zaman ini bilang, aduh kami sibuk sehingga lupa berdoa. Lihat Daniel, dia seorang Perdana Menteri, tapi hidupnya di tengah-tengah kesibukan dia selalu sisihkan 3 kali sehari dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ini penting buat kita, ya, bahwa doa itu sangat penting. Karena ini adalah bagian daripada pertumbuhan rohani.
Kita tidak bisa bertumbuh rohani kita kalau kita tidak senang berdoa. Ya. Jadi kita harus suka berdoa. Baik, saya mau kasih satu cerita. Mungkin ini sudah pernah pendeta sampaikan, tapi pendeta ini ulangi sekali lagi. Coba adik ini ke depan. Ya, enggak disuruh apa-apa. Jadi jangan takut ya. Oke. Siapa namanya? Ya. Alfandani, anggaplah Anda Adam. Ya, waktu Tuhan menciptakan Adam, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan apa? Allah tidak berfirman, jadilah Adam. Tidak. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah bentuk dari apa? Tanah atau debu tanah dibentuk dari apa? Kepala sampai ke kakinya, yaitu patung Adam. Ya, dibentuk dari tanah liat dengan perasaan yang mendalam, emosional, intelektual Tuhan dituangkan di dalam diri Adam, tubuh Adam. Kalau kamu ke Bali, lalu orang Bali itu kan suka pahat batu jadi manusia ya, patung manusia. Kalau dia sedang memahat, kalau kita panggil, Pak, dia tidak mau tengok. Kenapa? Karena dia sedang konsentrasi. Semua pikiran, perasaan, intelektualnya, emosional dituangkan di dalam patung manusia yang dia bentuk. Allah juga demikian. Karena Allah adalah Allah yang suka menciptakan. Jadi waktu Allah membuat Adam dan Hawa, semua perasaan dan intelektual Allah, imajinasi dituangkan. Jadi tadi saya bilang Alfandani, begitu sudah dibentuk jadi tubuh Adam, kita anggaplah Alfandani Adam. Ya, sudah ada mata, belum bisa berfungsi untuk melihat. Sudah ada mulut, belum bisa berbicara. Sudah ada tangan, belum bisa bergerak, betul? Sudah ada kaki, belum bisa berjalan. Sampai Kejadian 2 ayat 7 katakan Allah menghembuskan apa? Nafas hidup ke lubang hidung. Apa maksudnya Allah menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung? Itu bukan berarti jarak jauh, tapi sangat dekat. Seperti ini. Pendeta tidak mau takut lagi COVID kali ya. Ya. Jadi sangat dekat. Dihembuskan. Lalu Adam membuka mata, sadar sebagai manusia. Dan begitu dia sadar sebagai manusia, pertanyaannya, kita mau tanya, pertanyaannya, siapa yang dilihat oleh kamu atau oleh Adam waktu sadar membuka mata? Siapa? Siapa yang pertama kali dilihat? Siapa? Jangan harus Allah. Lebih tepatnya adalah buka. Terima kasih. Enggak berat. Jadi pada waktu Adam buka mata pertama kali, ketika Allah menghembuskan nafas hidup, kehidupan terjadi, maka matanya terbuka. Begitu dia membuka matanya, wah, inilah Allah yang mengasihi saya, yang sudah menciptakan saya. Lalu dia pasti dia bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Amin. Oke, mungkin kita sudah sering baca kitab Kejadian, tapi kita tidak membayangkan bagaimana proses itu terjadi. Jadi begitu Adam maupun Hawa diciptakan oleh Allah dan mereka sadar sebagai manusia, mereka membuka matanya, mereka langsung menghadap ke Allah dan memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, aplikasi buat kita. Pertanyaannya, di pagi hari ketika kita sadar sebagai manusia, membuka mata, siapa yang kita lihat? Ayo, siapa yang kita lihat? Ayo, siapa yang kita lihat untuk dunia sekarang ini? Ayo. Nah. Jadi mulai sekarang, karena kita sudah belajar dari cerita ini, harusnya seperti Adam dan Hawa, bahwa ketika kita sadar sebagai manusia membuka mata, kita harus bilang, Tuhan,
terima kasih hari ini Engkau beri saya masih bernapas. Engkau beri saya kehidupan. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan kehidupan di pagi hari. Amin. Mulai sekarang berubah anak-anak muda. Adik-adikku yang kami kasihi, berubah. Kita harus belajar untuk mencintai Allah dengan berdoa, bersyukur, memuji Tuhan karena Dia sudah memimpin dan memberi kehidupan. Tahukah saudara-saudara, banyak orang tidur malam pagi dan bangun. Ada. Malam makan bersama, besok pagi nggak bangun lagi. Bingung keluarganya, kok nggak bangun-bangun? Sudah banyak. Ya. Bukan hanya orang luar, anggota kita pun ada beberapa. Kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Doa itu adalah bersyukur, memuji Tuhan, dan doa juga adalah seruan kepada Tuhan. Saya mau untuk memuji Tuhan karena Dia yang menghadirkan kehidupan. Oke? Jadi inilah pentingnya doa. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman orang muda belajarlah untuk mencintai Anda suka. Kenapa? Karena doa itu adalah luar biasa. Baik, karena waktu kita tidak terlalu banyak, pendeta bersingkat saja. Beberapa kutipan di sini. Pendeta ini bagian. Oke, ini adalah seorang yang bernama Eckhart Bounds katakan, doa adalah tidak dipelajari di dalam kelas, tetapi doa itu dipelajari di ruang doa pribadi. Jadi teman-teman kalau tanya bagaimana sih belajar berdoa, mulailah berdoa dengan dirimu sendiri bersama. Jadi doa itu tidak susah. Doa bukanlah memohon ya. Doa adalah menempatkan hidup kita di tangan Tuhan pada disposisinya dan mendengarkan suaranya di kedalaman hati. Itu Mother Teresa katakan. Jadi doa itu bukan sekedar memohon, tapi doa ini sedang menempatkan hidup kita di tangan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kalau saudara senang berdoa, itu menunjukkan hidup saya bergantung kepada Tuhan. Saya tidak mengandalkan. Ya, Kitab Amsal katakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berhasil. Tapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dia akan gagal. Oke, yang berikut dikatakan, semakin banyak Anda berdoa, semakin sedikit Anda akan pahit. Semakin banyak Anda beribadah, semakin sedikit Anda khawatir. Anda akan merasa lebih sabar dan tidak tertekan. Jadi teman-teman orang muda, saudara-saudara, ingat bahwa kita harus senang dan lebih banyak berdoa. Apalagi menjelang akhir zaman. Dunia banyak tantangan, ya. Jadi semakin ini oleh Rick Warren, ya. Kemudian berdoa bukan hanya untuk pekerjaan yang lebih besar, tetapi berdoa itu sendiri adalah pekerjaan yang terbesar. Tahukah saudara-saudara, kalau kita sudah mulai senang berdoa, ini adalah pekerjaan terbesar yang diharapkan oleh Tuhan dari umat-umatnya. Amin. Jadi Tuhan membutuhkan orang-orang umat-umatnya untuk suka berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar saya meminta sesuatu supaya Tuhan jawab, bukan. Doa itu adalah sebagai pujian, ucapan syukur dan membiarkan Tuhan menuntun hidup kita. Ya. Oke? Ya. Nah ini amanat kepada orang muda. Ya. Orang muda suka menyanyi atau tidak? Ya, senang ya. Biasanya kalau mau nyanyi apalagi kuartet atau choir, berapa lama latihan? Cukup lama ya. Setiap tunggu latihan biar setengah jam paling sedikit apa? 15 sampai 30 menit ya latihan. Langsung dipadukan ya supaya ini. Lihat Romawi 2 katakan apa? Berdoalah lebih banyak daripada engkau menyanyi.
Tapi pendeta katakan tidak penting menyanyi. Menyanyi penting, tapi Anda harus lebih banyak berdoa. Ini tulisan Roh Nubuat diamanatkan kepada orang muda, halaman 190 dikatakan, berdoalah lebih banyak daripada engkau menyanyi. Apakah engkau bukan lebih perlu berdoa daripada menyanyi? Hai orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, Tuhan panggil engkau supaya bekerja. Bekerjalah bagi Dia. Adakanlah satu perubahan besar dalam cara kehidupanmu. Engkau bisa melakukan satu pekerjaan yang tidak bisa dibuat oleh mereka yang melayani dengan perkataan dan pengajaran. Engkau bisa mendekati segolongan orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh pendeta. Tadi malam atau pendeta katakan bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang muda. Kenapa? Ada banyak pekerjaan untuk menjangkau jiwa. Pendeta tidak sanggup melakukannya. Karena pendeta itu bukan Superman, tapi dia membutuhkan anggota-anggota termasuk orang-orang muda. Tidak mungkin pendeta ketemu anak-anak muda, ya, menggunakan apa? Kalau di Jakarta bilang, mungkin gile lu. Kan tidak mungkin pendeta ngomong begitu ketemu orang. Tapi kalau anak-anak muda bisa, karena sesama anak muda, ya. Tapi mungkin pendeta juga bisa kalau sudah lama bergaul. Tapi kalau awal-awal hanya bisa anak-anak muda yang ngomong dekat. Ya. Ada banyak hal yang pendeta bisa lakukan, tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan. Tapi anak-anak muda bisa lakukan. Amin. Tapi Tuhan minta anak-anak muda lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Oke. Nah, ini tulisan hamba Tuhan. Buku Evangelisme halaman 52 dikatakan, melalui doa yang lebih banyak engkau harus bekerja untuk jiwa-jiwa. Karena ini adalah satu-satunya cara oleh mana engkau dapat menjangkau hati. Itu bukanlah pekerjaanmu, tapi pekerjaan Kristus yang bekerja di sampingmu, yang memberi kesan ke dalam hati. Jadi untuk kita bekerja dengan Tuhan, kita harus memulai dengan banyak doa. Ya, jadi ini poin yang perlu pendeta sampaikan. Oke. Tadi malam kita buat yel-yel, sekali lagi kita buat yel-yel supaya kita ingat. Kenapa pendeta ulangi pelajaran ini? Karena ada 3 ketika kita bicara I will. Oke, kalau pendeta katakan pemuda Advent, apa yang kita katakan? I will go. Kalau pendeta katakan I will go, spiritual growth, leadership, mission. Oke, boleh kita sama-sama berdiri. Ya. Supaya jangan mengantuk ya. Oke, kita mulai. Pemuda Advent, I will go. Pemuda Advent, I will go. I will go. Spiritual growth, leadership, mission. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita ditanya apa itu I will go, ketika kita bicara I will go ada 3 hal. Spiritual growth, pertumbuhan rohani. Kemudian yang kedua adalah apa? Leadership. Leadership yang dimaksud adalah kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Kemudian yang ketiga, mission. Jadi kita baru belajar sekarang kepada spiritual growth. Pertumbuhan rohani bisa dicapai kalau kita semua sudah mulai suka berdoa. Amin. Jadi kita harus berdoa, harus senang berdoa. Nah, untuk itu gereja kita Pemuda akan punya program sedunia ataupun sedivisi, bahwa setiap gereja kalau boleh ada kumpulan Youth Prayer Network. Jadi di sini ada berapa gereja yang hadir? Ada berapa gereja? Ya, kalau boleh setiap gereja punya 1 koordinator atau 2 koordinator Youth Prayer Network, disingkat YPN, Youth Prayer Network. Nanti setiap gereja sudah ada, lalu nanti setiap distrik atau bakor terserah. Ya, setiap distrik ada koordinator. Lalu nanti dari distrik nanti akan kumpul se-conference atau se-daerah Sumatera Utara. Dan nanti di Sumatera Utara seluruh Unibara. Dan seluruh Unibara nanti akan bergabung sedivisi Asia Pasifik Selatan. Karena pekerjaan ini, gereja kita akan bertumbuh secara rohani kalau umat-umat Tuhan terlibat di dalam
bertumbuh di dalam iman. Jadi kita harus suka berdoa. Belajar untuk mencintai Tuhan melalui berdoa. Ya. Jadi teman-teman orang-orang muda, kalau Anda punya pergumulan, aduh saya ini punya kelemahan ini, berdoa, minta Tuhan. Kalau Anda merasa bergumul, wah Tuhan saya ini susah, bagaimana caranya saya bisa berjuang? Berdoa. Pendeta mau kasih kesaksian, dulu kami ada ambil kelas teologi ya. Ada seorang dari Flores, dia ini baru bertobat jadi Advent, lalu dia disekolahkan supaya bisa menginjil orang-orang Flores. Nah orang Flores ini tidak ada gereja Advent kita dulunya, tapi disekolahkanlah orang Flores ini sama Uni. Teman-teman tahu, 2 semester nilainya drop semua, karena dia dari luar bukan Advent. Jadi dia stres. Dia datang ke kami, aku kalau nilaiku jelek begini nanti aku nggak disponsori. Lalu kita bilang berdoa. Ya dia bilang oh ya saya harus berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh, dan setelah dia berdoa jam 4 pagi dia bangun, dia baca itu buku-buku. Dia bilang aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Greka. Dia belajar. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam dia berdoa. Begitu masuk ke semester 5, nilainya mulai naik. Loh, sudah ada B, sudah ada A. Tadinya D, bahkan ada yang di bawah D lagi. Sekarang dia minta janji Tuhan yang berusaha, mintalah hikmah, maka Tuhan akan mengaruniakan. Jadi anak-anak muda, ternyata doa itu punya power, punya kuasa. Ya. Doa itu sangat luar biasa. Jadi ini yang perlu kita. Cuman kita harus berdoanya itu jangan hanya sekali. Ya, kita harus berdoa yang terus-menerus dan Tuhan akan buka jalan. Jadi doa itu powerful, banyak. Jadi kita membutuhkan kuasa. Tadi malam pendeta kasih tahu bahwa kalau bekerja bersama dengan Tuhan, jangan langsung bergantung kepada baca. Yang Tuhan minta adalah umat-umatnya minta kuasa, berdoa. Ya. Kalau saudara punya, kalau kita berdoa Tuhan akan kasih inspirasi yang sangat luar biasa. Makanya Yeremia 33 ayat 3 katakan apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa yang tidak kita ketahui. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita senang berdoa. Kita mencintai di dalam menyisihkan waktu di dalam doa. Ini bisa diputar videonya ya. Jam 12 siang, dia lihat di sampingnya, orang ini sedang berdoa. Dan doanya sungguh-sungguh. Orang Kristen ini senang. Rupanya dia di pesawat satu dekat dengan tempat duduk sesama Kristen. Jadi kemudian bilang, hai brother, kita ketemu bukan kebetulan, luar biasa ini. Karena you sudah berdoa dan senang berdoa buat perjalanan kita. Puji Tuhan. Langsung dia jawab, mukanya situ. What? Apa? You jangan pikir saya orang Kristen katanya. Saya memang berdoa tadi, tapi saya bukan orang Kristen. Jadi kamu, saya adalah anggota gereja pengikut setan. Dan kami sudah terbiasa jam 12 siang. Kami dataran Amerika, gereja-gereja setan selalu berdoa. Kami. Lalu apa yang kalian doakan? Yang kami doakan adalah kami mau supaya pendeta-pendeta gereja-gereja Kristen itu mempunyai dihancurkan oleh moral yang rusak, dihancurkan oleh pokoknya kalau pendeta-pendetanya sudah hancur, maka gerejanya akan hancur. Lalu dia bilang, kami juga doakan supaya orang-orang Kristen yang tadinya setia di gereja akan tertarik dengan sekularisme. Itulah doa kami. Luar biasa saudara. Jadi menurut pendeta Max Windy, kalau kita tidak berdoa, ada orang yang sedang berdoa untuk kehancuran umat Tuhan. Anak-anak muda,
Kita harus banyak berdoa, apalagi menjelang Yesus datang. Setan bekerja keras. Kitab Wahyu katakan, bersukacitalah surga, celakalah bumi, oleh karena setan sedang datang dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa setan datang dalam geramnya yang dahsyat? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Anak-anak muda, sekarang adalah waktunya kita berpanggil. Tuhan, saya mau lebih banyak berdoa. Bukan saja untuk diri saya mau doakan gereja kita. Kita doakan pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta perlu dibantu dalam doa, teman-teman orang muda. Kita perlu doakan tuan-tuan jemaat kita. Kita doakan pimpinan-pimpinan. Kita doakan supaya penginjilan ini maju. Jadi orang-orang muda, betapa pentingnya doa. Pendeta Makfili katakan, di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita sisihkan waktu kita untuk selalu punya waktu berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di sesi pertama ini, agar kita menjadi orang-orang muda yang suka berdoa. Pendeta rindu agar kita mungkin cari 2 atau 3 orang. Pendeta berikan waktu untuk kalian share 1-2 menit untuk apa yang menyebabkan selain menyebabkan diri pribadi sendiri. Bolehkah kita ambil waktu untuk bagi kelompok 3 atau 2 orang untuk berdoa? Pendeta berikan waktu sekitar 3-5 menit untuk kita dalam suasana tenang. Dan kalau sudah selesai berdoa, kalau ada teman-teman kita yang masih berdoa, kita jangan ngobrol, supaya biarlah suasana hening, kita ingin berdoa. Baik, silakan pilih teman bertiga atau berdua untuk kita berdoa, supaya Tuhan akan menolong kita sebagai orang muda untuk dekat dengan Tuhan. Boleh kita pilih teman kita 2 atau 3 orang untuk kita berdoa. Ini adalah satu pengalaman, mungkin saudara sudah lama kurang berdoa atau tidak berdoa. Mulai sekarang kita harus bertekad, Tuhan tolong saya supaya saya punya waktu berdoa. Amin. Amin. Lalu yang kedua, pendeta rindu katanya ada 7 gereja di sini yang di wilayah ini ya. Kalau boleh setiap gereja ada 1 atau 2 orang koordinator doa. Anda tentukanlah doa bersama orang muda, mungkin hari apa. Anda ketemu 15 menit mungkin melalui Zoom saja. Kita sekarang Zoom ada yang gratis 40 menit bisa ya. Ya, 40 menit. Lalu Anda kalau mudah bisa ketemu melalui Zoom yang hanya gratis yang 40 menit ya. Nah, bisa minta seorang tua yang jadi pembina di situ boleh. Jadi pendeta rindu agar orang-orang muda di Sumatera Utara khususnya di Bogor 3 ini punya Youth Prayer Network. Karena banyak berdoa akan banyak puasa. Sedikit berdoa, sedikit puasa. Tidak berdoa, tidak ada puasa. Baik, pendeta ingin tunjukkan di sini. Ini adalah tokoh pertama yang memulai perkumpulan pemuda Akad. Siapa namanya? Nah, ini harus ingat anak-anak muda. Yaitu Luther Warren dan Henry Hunter. Jadi 2 nama ini jangan lupa, ini adalah sejarah. Pertama kalinya perkumpulan orang muda diinisiasi oleh 2 orang muda ini. Usianya waktu itu 16 tahun dan 14 tahun, masih sangat muda, luar biasa. Mereka lah yang memulai pertama kali adanya perkumpulan pemuda. Pada waktu mereka memulai, mereka lihat hari Sabat orang tua sibuk membicarakan misioneri. Kita utus misioneri, bagaimana mengabarkan Injil, pengabaran 3 malaikat ini bagaimana supaya cepat sampai. Semua sibuk orang tua. Anak-anak muda lari-lari, gak jelas hari Sabat kemana. Karena tidak ada yang mengkoordinir. Akhirnya Luther Warren yang masih 16 tahun dan Henry Hunter yang 14 tahun ini terpanggil.
masa teman-teman kita di kesana kemari hari Sabat, ayo kita ajak mereka untuk berkumpul. Waktu mau dibuat perkumpulan pemuda yang pertama kali, mereka bingung bagaimana memulainya. Tidak mudah, sulit. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang dua orang ini lakukan, teman-teman orang muda? Inilah yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka, Tuhan, kami rindu orang-orang muda juga dalam misioner. Kami mau agar orang muda jangan lari-lari hari Sabat, tapi mau ada cara dilatih untuk siap ikut seperti orang tua bagaimana menjadi misioner. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Kami tidak mampu, Tuhan, kami membutuhkan kuasa. Kami datang berdoa sungguh-sungguh. Dan hebat, doa mereka itu dengan sungguh-sungguh selalu mereka doakan. Akhirnya pelan-pelan ada yang mau. Ya, tidak langsung semua. Ada beberapa yang sudah tertarik. Karena yang bisa mengajak orang untuk punya kegiatan rohani itu hanya kuasa Roh Kudus. Ya, mungkin kita langsung pikir, program yang bagus apa ya supaya anak-anak muda ini aktif. Betul, itu program penting. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan anak-anak muda, berdoa. Amin. Harus kuasa Roh Kudus diminta supaya bisa menjangkau hati orang-orang muda yang lain. Karena yang bisa menjamah hati hanya pekerjaan Roh Kudus. Program penting. Pendeta tidak katakan program tidak penting. Program penting. Tapi awal pertama harus kita berdoa. Dan bukan hanya sekali, tapi terus-menerus berdoa. Jadi pendeta minta tolong nanti pendeta, kalau boleh besok Sabat sore dibentuklah koordinator prayer network setiap jemaat, lalu per distrik, nanti secara daerah, supaya ada motivasi doa. Dan supaya doa itu hidup, apa doa-doa yang sudah dijawab diberikan kesaksian. Waduh, saya bergumul, sampaikan itu dalam kesaksian. Kita rindu supaya suasana doa orang-orang muda ini akan terpancar di mana-mana. Amin. Oke, sebelum kita masuk sesi kedua, saya serahkan dulu kepada ini, siapa tahu ada lagu spesial.